Progres disebut capai 60%, namun K3 dan papan informasi proyek jembatan ini jadi pertanyaan. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama channel Berita Kabar Pers Bayangkara, channel yang menyajikan berbagai informasi, peristiwa, dan perkembangan pembangunan dari berbagai daerah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas hasil penelusuran lapangan terkait pembangunan jembatan penghubung Desa Ngulanan dan Desa Ngablak, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro yang didanai melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa atau BKKD tahun 2025. Pemirsa, proyek pembangunan jembatan ini sebelumnya telah mendapat perhatian langsung dari Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, yang melakukan inspeksi mendadak atau sidak bersama sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati menekankan pentingnya kualitas pekerjaan, pengawasan proyek, serta pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Tim Kabar Pers Bayangkara kemudian melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek pada tanggal 8 Juni tahun 2026 untuk melihat perkembangan pekerjaan di lapangan. Dari hasil pemantauan, aktivitas pembangunan masih berlangsung. Sejumlah pekerja terlihat melakukan pekerjaan pada bagian struktur utama jembatan yang berada pada ketinggian tertentu. Namun dalam dokumentasi yang diperoleh media, terlihat beberapa pekerja beraktivitas di area yang cukup tinggi. Pada saat pemantauan dilakukan, tim media tidak melihat secara jelas penggunaan perlengkapan pengaman kerja di ketinggian seperti full body harness, lifeline, maupun perlengkapan pengaman jatuh lainnya yang lazim digunakan dalam pekerjaan konstruksi. Sebagaimana diketahui, pekerjaan pembangunan jembatan termasuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko cukup tinggi. Risiko yang dapat terjadi antara lain terjatuh dari ketinggian, tertimpa material, terpeleset saat bekerja, maupun risiko kecelakaan kerja lainnya yang dapat membahayakan keselamatan pekerja. Selain aspek keselamatan kerja atau K3, tim media juga menaruh perhatian pada aspek keterbukaan informasi publik. Saat melakukan kunjungan lapangan, media tidak menemukan atau tidak melihat papan informasi proyek yang biasanya memuat identitas kegiatan, sumber pendanaan, nilai anggaran, pelaksana pekerjaan, konsultan pengawas, serta masa pelaksanaan pekerjaan. Padahal keberadaan papan informasi proyek memiliki fungsi penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekaligus mendukung transparansi penggunaan anggaran publik. Ketika tim media mencoba meminta keterangan kepada mandor proyek yang memperkenalkan diri bernama Suwito, yang bersangkutan menyampaikan bahwa progres pekerjaan menurut perkiraannya telah mencapai sekitar 50 hingga 60%. Ini kendalanya kemarin kan setiap kerja ada jadi air naik sampai tinggi, jadi tidak bisa mengerjakan cepat tuh. Nah, kalau tidak ada air naik itu mungkin saja sudah selesai, tinggal di atas kerjaan. Ini progres pembangunan sudah berapa persen Pak menurut Bapak? Kalau 50 atau 60%. Ini dari kapan Pak ini dimulai proyeknya? Sebelum puasa. Sebelum puasa Pak ya. Nah, berarti kan yang fokus kerja tidak keganggu air itu hanya baru 2,5 bulan. 1,5 bulan. Ini untuk pekerjaan proyeknya dikerjakan oleh CV apa Pak? Ya itu CV-nya yang kurang tahu. Namun saat ditanya mengenai identitas pelaksana proyek, konsultan pengawas, penerapan K3 maupun keberadaan papan informasi proyek, yang bersangkutan mengaku tidak mengetahui secara rinci dan menyarankan agar pertanyaan tersebut disampaikan kepada pihak pemerintah desa. Dalam penelusuran yang sama, media juga memperoleh keterangan dari pekerja dan mandor bahwa sebagian pekerja disebut memperoleh pekerjaan melalui arahan dari Ferry yang diketahui menjabat sebagai Kepala Desa Jati Blimbing. Namun, informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Untuk menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan, tim Kabar Pers Bayangkara telah mengirimkan surat konfirmasi kepada Ferry selaku Kepala Desa Jati Blimbing. Namun hingga laporan ini disusun, belum diperoleh tanggapan atas permohonan konfirmasi tersebut. Media juga telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pemerintah Desa Ngablak melalui kepala dusun setempat terkait pelaksanaan proyek penerapan K3
serta keberadaan papan informasi proyek. Hingga laporan ini dibuat, konfirmasi tersebut juga belum memperoleh tanggapan. Pemirsa, temuan lapangan ini belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran. Namun sejumlah hal yang ditemukan dinilai perlu mendapatkan penjelasan dari pihak-pihak terkait guna memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat. Kabar Pers Bayangkara akan terus memantau perkembangan proyek ini dan membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak yang berkepentingan sesuai dengan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Saya Anto melaporkan untuk Kabar Pers Bayangkara.